Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Saudara-saudaraku yang seiman, yang tidak keluar dari garis keimanan, yang senantiasa beriman dan tidak dalam golongan orang-orang yang munafik. Semoga kita malam hari ini yang hadir atas dasar iman kita bersama, Allah golongkan kita dalam barisan orang-orang yang beriman dan bergaris lurus, sejajar lurus ia dengan barisannya Rasulullah dan para sahabat soleh terdahulu. Amin ya rabbal Alamin. Sungguh banyak kita bersyukur kepada Allah, karena orang bersyukur itu adalah yang ia tahu, ia sadar bahwasanya tak ada sedikit pun yang ia miliki. Tidak ada sedikit pun yang ia miliki. Ia sadar, lahir dan batinnya ia sadar bahwasanya di dunia ini apapun itu seluruhnya adalah milik Allah. Barang siapa yang memahami itu lahir dan batin, mereka lah orang-orang yang bersyukur itu sesungguhnya. Berselawat kita ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kami takkan bosan menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu adalah saudara kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah saudara kita. Apa dasarnya saudara? Innamal mu'minu ikhwatun. Ayatnya itu satu ayat yang mengatakan tentang sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Lantas kalau bersaudara, ia akan senantiasa saling tolong menolong, saling bantu membantu. Mereka takkan sempat memikirkan dirinya. Yang ia pikirkan adalah apa yang mesti dia buat untuk Tuhannya. Itulah orang yang mukmin itu. Itulah orang yang bersaudara itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku para tuan guru rahmatullah yang dirahmati Allah, saudaraku para tuan guru, guru Maulana Hidayatullah, para Maulana Abdul Khatib, kemudian para Siti dan juga jemaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Amin. Mungkin tak sedikit banyak nih, kalaupun nanti ada terapi bertengah malam lah, karena ini mesti disampaikan dan mesti kita perkuat. Karena tidak berapa lama lagi hitungan hari kita akan memasuki ibadah Idul Adha. apa? Ibadah kurban. Ibadah kurban. Ada ibadah lain lagi? Hah? Ibadah kurban. Apa lagi? Siapa yang tahu namanya? Ibadah haji. Ibadah sayang. Apa lagi? Ibadah cinta. Ibadah Cinta. coba kuat sedikit. Betul itu, ibadah cinta. Jadi kurban itu adalah ibadah cinta. Berarti siapa yang berkurban berarti ia cinta. Siapa yang tak kurban berarti tak Cinta. Siapa tak kurban? Gitu ceritanya nih. Ya. Gitu. Kalau sudah cinta Idul Adha adalah ibadah cinta. Kurban adalah cinta. Siapa tak berkurban berarti tak melaksanakan ibadah cinta. Tinggal hari ini jangan khawatir dulu. Nah, itu dia. Jangan khawatir dulu. Karena saya baru buka tadi surah Al-Hajj. Nanti boleh dicek lagi ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, kata Allah. Artinya daging di sini. Daging dalam kurung hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Hebat nih, berarti tak berkurban tak sampai daging kita nih. Jadi jangan bangga dulu ya berkurban, begitu. Ya kan, meskipun melalui uang yang kita bayar, tapi ia menghasilkan daging dan
darah. Darah. Hewan disembelih itu melahirkan darah, darah hilang tinggal daging. Daging kita konsumsi, kita makan. Itu tak sampai kepada Allah. Sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Ya, dan lanjutnya lagi. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu. Apa takwa itu? Takwa itu adalah Cinta. cinta. Surah Al-Hajj ayat 37. Jadi nanti kalau orang nanya, kita ada tengok ayatnya. Ayatnya salah satu tentang kurban itu di surah Al-Kautsar ada juga, fasolli li rabbika wanhar, dirikan sholat dan berkurbanlah, ada juga. Kalau tentang perkara hasil hari H kurban itu ada pada surah Al-Hajj ayat 37. Lantas bagaimana hari ini yang sudah berkurban? Tentu siapa yang berkurban berarti nilai cintanya kepada Allah itu lebih tinggi. Lantas bagaimana hari ini yang belum berkurban? Masih ada jalan lagi untuk melahirkan cinta itu kepada Allah. Apa jalannya? Besok hari H, hari Idul Adha itu ia kunci rumahnya, ia tinggalkan usahanya, ia tinggalkan dagangannya, ia tinggalkan kebunnya, ia tinggal apapun seluruhnya. Ia berangkat di mana tempat orang melaksanakan kurban. Hari itu ia kurbankan segala apapun, segala usahanya, rumah tempat tinggalnya, ia bawa anak dan istrinya, keluarganya ke tempat-tempat orang melaksanakan ibadah kurban. Hari itu meskipun ia tidak ikut melaksanakan kurban. Jika tak juga lagi gitu, tak juga berkurban, tak juga, apalagi mau datang ke tempat orang yang berkurban, tak juga. Nah, tamatlah riwayat tuh, ya kan? Tamatlah riwayat tuh. Tak ada lagi, total ia mencintai dirinya. Totallah pada hari ini, pada tahun ini. Karena perintah kurban itu ia datang setiap tahun. Ia tidak datang seumur hidup. Malah ada yang pernah bilang, Tuhan, saya kan tahun kemarin kan udah kurban. Ya sudahlah, tahun ini tak lagi. Alasannya apa? Perintah kurban tidak sekali seumur hidup. Perintah ibadah cinta ini adalah setiap tahun. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya lagi, apakah kalau sudah kurban tahun sekali, lantas sudahlah? Tidak. Dan kita jangan juga salah dalam memahami yang dulu pernah disampaikan oleh ustaz-ustaz terdahulu. Barang siapa yang berkurban, katanya kurban itu untuk hewan yang kita berikan, ya kan, itu akan menjadi kendaraan kita nanti di surga. Bodoh amat di surga pakai kambing, ya kan? Orang di dunia ini saya sudah pakai pesawat jet yang begitu cepat. Dunia loh hari ini orang sudah pakai kendaraan mewah. Masa surga di kambing pula nanti dijadikan kendaraan? Kan salah dalam memaknai. Tidak demikian. Tentu kalau benar ia mencintai Allah, dia yang diinginkan Allah itu cinta kita. Gitu. Cinta kita yang diinginkan Allah. Apa tandanya cinta? Kalau hari ini Tuan Guru Al-Hakam sanggup dia bayar kreditnya 3 juta sebulan, kredit mobilnya, belum ada kredit yang lain. Kalau sekarang mungkin sampai 20 juta di sebulan kreditnya yang dibayarnya, lancar tuh, lancar dibayar. Ketika Allah meminta ibadah cinta kita kepada Allah, aduh Tuhan, sekarang tak mampu, ini susah pun sekarang nanti. Ketika Allah yang meminta cinta, tak sanggup ya. Ketika nafsunya meminta cinta, begitu cepatnya, belum tanggal lagi dan jetor ya. Ya kan? Nanya sama Tuan Guru Ikram nih, mana Tuan? Mau ke bank, ngapa? Jetor, ya kan? Belum tanggal lagi, cepat. Bisa sambungkan dengan yang disampaikan saudara Ketua Hakam tadi. Perkuat nilai cinta kita, perkuat nilai kesetiaan hati kita kepada Allah itu. Sama juga perjuangan yang disampaikan tadi. Perjuangan itu adalah bukan untuk orang lain. Semuanya perjuangan itu untuk diri kita sendiri. Ibadah kurban juga sama, ini perjuangan semuanya. Kalau perkara nilai, masih bilang tadi, Allah tak hitung perkara nilai. Yang nilai Allah itu keinginan hati kita
kepada Allah. Itulah yang Allah mau. Karena yang menghantarkan diri ini kepada Allah itu adalah cinta. Cintalah yang menghantarkan diri kita ini selamat kepada Allah itu. Sama gini saya contohkan. Anak kita minta jemput, dia lagi kuliah di Pekanbaru. Lantas apa katanya? Mak, besok jemput saya di Pekanbaru, Mak. Ya kan? Kira-kira orang tua ini mikir nggak untuk jemput anaknya? Panjang nggak mikirnya? Enggak. Nggak akan panjang. Kenapa? Karena ia cinta kepada anaknya. Sang anak ia tak mau tahu. Mau datang pakai mobil, mau jemputnya pakai mobil kah, mau sepeda motor kah, mau pakai pesawat kah, terserah. Yang penting si anak taunya ibunya sampai ke Pekanbaru menjemputnya. Sama kita juga hari ini kita nanti. Kalau hari ini ada yang belum mampu untuk ikut berkorban, setidaknya nanti siapa yang mampu hari itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan segala usahanya untuk bersama-sama datang. Karena dengan cintanya, datang karena cintanya. Sama hari ini orang ke Mekah Al-Mukarramah hari ini, orang pergi ibadah haji juga sama. Itu juga ibadah cinta. Yang paling besar ibadah cinta itu adalah ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana double. Yang berhaji juga mereka berkorban di sana. Jadi yang menghantarkan, yang diinginkan seorang anak tadi adalah ibunya sampai di Pekanbaru, mau naik apa terserah. Cintalah yang menghantarkan seorang ibu untuk menjemput anaknya ke Pekanbaru. Coba kalau dasarnya tak ada cinta nih, ada orang minta tolong dekat pun ke pasar tuh cuma. Tapi tak ada cintanya, minta tolong antar ke pasar di Kota Lama nih dari surau kita nih. Kalau tidak dengan cinta, orang lain aja lah kan. Pasti nolak itu. Tapi kalau cinta sejauh apapun, seberat apapun, ia akan datang. Hari ini majelis kita ini adalah belajar untuk melahirkan cinta dalam hati kita. Tapi karena cinta yang ada dalam jiwa ini, cinta yang dalam hati ini, waktu tak membuat halangan. Tak ada jarak kepada Allah itu sesungguhnya. Benar, apa yang membuat jarak itu? Jika cinta hilang dalam diri. Jika cinta sudah tertanam dalam diri, tak ada jarak. Yang jauh akan dekat, yang berat ia akan ringan. Nah, kita belajar hari ini. Seluruh jemaah Majelis Hidayah ini seluruhnya diperintahkan agar berzikir. Kenapa berzikir? Jalan untuk menghadirkan cinta itu adalah menetapkan hati. Itu kita ngerjakan amalan, ada amalan mingguan, ada suruh berzikir. Kenapa suruh berzikir? Kita melatih agar tetap hati ini. Kalau hati tak tetap, pikiran masuk. Pikiran ini kendaraannya nafsu. Hati tak bisa dikendarai. Nah hati ini ia jalan untuk kepada Allah. Ia langsung hati ini. Kalau pikiran, ia masih dikendarai, namanya ia kendaraan. Di atasnya ada nafsu namanya. Itu yang mengiring kita. Nantilah. Jadi kalau kita hari melatih hati agar pikiran nggak di depan. Dulu kan kalau kita sebelum mulai zikir, ya kan, banyak alasan kita. Minta tolong orang, banyak alasan kita dulu. Kalau hari ini kan udah mulai kurang alasan. Kalaupun ada sedikit, ya kan, kalaupun ada. Kenapa? Kita sudah belajar kita hari ini. Belajar mendidik hati kita agar hati ini kuat, ia yang di depan. Kalau hati yang di depan, ia langsung kepada Allah. Karena komunikasi Allah kepada makhluk itu melalui kalbu dia, melalui hati. Hari ini kita belajar mendidik hati. Kira-kira ngerti? Untuk ibadah kurban adalah ibadah cinta. Paham kira-kira? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau hari hanya besok hari berkurban itu, ya kan, insya Allah surau kita ada lebih kurang 5,5 ekor hewan kurban, 5,5 ekor sapi. Itu kan rasminya 5,5 nggak boleh dibilang tuh. Misalnya kurang lagi 3 orang lagi kan. Maka kenapa 5,5? Ada kurang lagi nih. Kata ketua panitia tadi ada kurang 3 lagi. Makanya saya mau buka ilmu ini malam nih. Saya mau lelang nih malam nih.
mulailah malam ini yang belum ikut kurban. Mana tahu ada mau nambah lagi, ya kan? Atau ada mau yang ikut. Karena pusing nanti pemerintah nyari 3 nih, 6 juta lagi tuh. Habis kayunya nanti. Ya kan? Jadi kita dulu pernah sampaikan, waktu ibadah kurban tahun-tahun yang lalu kita pernah sampaikan, kalau satu andal itu biayanya 2 juta, kita boleh kumpul rame. Contoh satu andal 2 juta itu ikut 10 orang. Berarti 200.000 satu orang, 10 2 juta, dapat satu andal atau 1 ekor namanya. Kenapa boleh demikian? Ingat, yang Allah inginkan itu tidak daging dan darah. Yang Allah inginkan itu keinginan kita. Yang dimaukan oleh Allah itulah keinginan kita untuk berkurban itu. Itu yang diinginkan Allah. Tak lihat ini, meskipun secara hukum syariatnya itu diatur oleh hukum syariat 1 ekor kambing atau 1 ekor kibas. Itu kan hukum syariat. Ada juga orang hari ini 1 ekor kambing itu dasarnya tak jelas, hatinya karena malu bisa jadi. Hari ini kita belajar hari ini meskipun 1 andal itu 10 orang yang berada di dalamnya, tapi semuanya berangkat karena cintanya. Itu lebih Allah terima ketimbang yang orang ada di 1 ekor nih contoh, ya kan? Tapi tidak dengan cintanya. 1 ekor itu mungkin karena kesombongannya, bisa jadi. Akan lebih mulia yang 1 orang 200.000 kali 10 orang, tapi ia berangkat dengan cintanya. Mereka lah orang yang diterima Allah. Itulah yang sampai itu sungguhnya. Sama orang haji sekarang, yang sampai itu bukan uangnya, bukan ibadahnya, bukan wukufnya yang sampai. Yang sampai itu adalah cinta mereka kepada Allah. Itulah yang menghantarkan mereka kepada Allah. Itulah membuat mabrur, diterima. Mabrur kata orang kalau orang pergi haji. Apa yang mabrur? Apa yang diterima Allah itu? Cintanya. Begitu. Maka akan lebih hebat hari ini kalau ada orang paling kaya di suatu negeri itu berangkat haji 10 kali dia berangkat haji, orang tak heran tuh. Orang tak akan bilang hebat si pula itu 10 kali ini hajinya. Tak bangga orang, tak hebat. Tapi kalau ada seorang tukang sayur, ya kan, tukang sayur yang di suatu kampung itu, kau bilang miskin tak, tapi cukuplah kehidupannya. Ia berangkat haji dia. Orang kampung pasti bilang tuh, kampung orang bilang tuh. Begitu Allah muliakan. Kenapa orang yang kaya 10 kali ini haji tak Allah muliakan? Karena ia berangkat tidak dengan cintanya. Tapi orang yang mungkin ekonominya lemah, ekonominya sedikit, lantas ia bisa sampai ke Al-Mekah, Al-Mukarramah, ke rumah Allah itu akan lebih besar di tengah-tengah masyarakat ini orang menceritakannya. Kenapa? Allah memuliakannya. Nah, gitu juga kita. Jadi jangan takut hari ini kalau ada yang bilang kalau misal 1 andal itu nanti 10 orang itu di luar konsep itu. Iya, secara syariatnya iya. Tapi secara Allahnya enggak. Ya Allah inginkan itu adalah keinginan kita. Kalau hari ini kita mampunya 200, pasangnya besok mungkin 500, masih 4 lagi. Besoknya lagi ya niat mungkin masih 2. Besoknya lagi, nah aku 1 andal nih Tuhan. Udah 4 tahun aku ikut kurban nih, dari 200 dulu naik 500, naik 1 juta. Hari ini aku nggak bisa lagi Tuhan. Hari ini aku 1 andal lagi. Ini cara kita belajar untuk melahirkan cinta yang lebih hebat kepada Allah itu. Nah, paham kira-kira ilmunya? Nah, ini saya lelang lagi nih untuk menutupi 3 andal lagi. Hah? Dirapat. Nah, nanti dirapat disampaikan. Jadi kalau masih ada nanti yang ingin, coba tengok kiri kanan siapa yang belum kan, coba runding namanya. Nah, kalau ada nanti silakan lapor ke ketua panitia, saudaraku Tuan Guru Azmi, atau nanti sama Guru Maulana Nur. Ya kan, mudah-mudahan kita penuhkan ini, kita penuhkan untuk yang 3 andal lagi. Ya kan? Masa sebanyak ini kita malulah. Allah Maha Kaya kita bilang. Ya kan? Palingan ngomong ini kena juga kan gitu kalau tak cukup. Begitu dia. Tapi kalau kita sama-sama insya Allah akan bisa.
Ya, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah iman dan kesetiaan kita kepada Allah dengan cinta yang ada dalam hati kita hanya untuk Allah Tuhan kita. Perbanyak maaf, terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.